Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya menjadi Faramsi dengan NIM 194. Jadi, dalam kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah, tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis industri, saya akan presentasikan tentang 3 industri yang menurut saya akan menjadi industri yang sangat menjanjikan di beberapa tahun ke depan. Dari video Timothy Ronald yang telah di-share, terdapat 5 industri, namun saya memilih 3 industri dari kelima industri yang telah disebutkan oleh Timothy Ronald pada video YouTube-nya. Baik, untuk 3 industri yang saya pilih adalah yang pertama Artificial Intelligence atau AI, bioteknologi, dan energi terbarukan. Oke, untuk menganalisis masing-masing industri, saya menggunakan 4 framework. Yang pertama adalah Porter's Five Forces. Nah, Porter's Five Forces ini untuk teman-teman strategi sudah sangat familiar, yaitu kerangka kerja analisis bisnis yang dikembangkan oleh Michael Porter selaku peneliti atau tokoh dari manajemen strategi yang telah terkenal di seluruh dunia untuk memahami dan menganalisis intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang kedua, SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini juga sangat terkenal bagi teman-teman manajemen strategi, yaitu kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats suatu organisasi, proyek, atau ide bisnis. Oke, selanjutnya adalah Porter's Generic Strategies. Nah, ini ialah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini mencakup yang pertama cost leadership, diferensiasi, atau fokus. Nah, lalu yang keempat ada Porter's Diamond Model. Nah, ini agak berbeda sedikit. Nah, yang mana kerangka kerja ini digunakan untuk menganalisis serta memahami keunggulan kompetitif suatu negara atau industri di pasar internasional. Nah, kalau sebelumnya itu adalah menganalisis tentang internal atau apa namanya inti dari perusahaannya, sedangkan Porter's Diamond Model ini menganalisis tentang bagaimana persaingan kompetitif industri itu di pasar internasional. Tentunya dia lebih eksternal, apa namanya pandangannya atau cakupannya itu lebih luas dibandingkan dengan 3 framework sebelumnya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke AI, yaitu Porter's Five Forces. Pertama, the threat of new entrance. Jadi, teknologi open source AI seperti ChatGPT atau Cloud yang berkembang saat ini membuat entry barrier menurun. Nah, namun research and development dan kebutuhan research and development atau R&D dan kebutuhan data yang besar tetap menjadi penghalang bagi perusahaan data yang baru. Nah, kenapa teknologi AI ini membuat entry barrier menurun? Karena setelah AI ini berkembang selama 5 tahun kebelakangan, maka banyak perusahaan-perusahaan startup yang berlomba-lomba untuk menghasilkan open source AI dengan apa namanya inovasi-inovasi yang terbaru yang memiliki keunikan-keunikan dibandingkan dengan open source AI sebelumnya. Nah, namun R&D ini dan kebutuhan data untuk menghosting AI ini menjadi AI yang dapat diakses oleh semua orang itu tetap besar biayanya, sehingga ini juga menjadi penghalang bagi perusahaan-perusahaan atau pemain-pemain baru. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Di banyak penyedia cloud atau chip tertentu seperti AMD, Nvidia, dan Google Cloud, tapi AI sangat bergantung pada data dari chip-chip tertentu yang membuat tingkatnya ketergantungan dari perusahaan penyedia. Nah, dalam membuat perusahaan AI atau dalam menciptakan teknologi AI ini, banyak perusahaan yang mengandalkan chip-chip atau data-data seperti dari perusahaan Nvidia, Google Cloud, dan lain-lain. Nah, ini membuat perusahaan AI sangat bergantung pada supplier-supplier yang penyedia cloud dan chip seperti 3 perusahaan besar di dunia ini. Selanjutnya, bargaining power of buyers. Itu perusahaan dan konsumen mempunyai banyak pilihan produk AI yang ditawarkan. Kebiasaan developer AI membuat pengguna memiliki opsi untuk memilih developer AI yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, open source AI yang sangat terkenal yang menjadi titik awal teknologi AI ini berkembang adalah yang kita tahu itu ChatGPT. Nah, karena ChatGPT ini sudah
sudah mendunia dengan kehebatannya dalam menganalisis data yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang membuat membuat atau mendevelop AI ini dengan keunikannya masing-masing, baik seperti AI open source, berupa open source seperti ChatGPT, lalu AI di dalam aplikasi dan lain-lain. Nah, ini kompetisi-kompetisi ini membuat konsumen dapat memilih berbagai opsi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, trade-off substitusi dapat berupa automasi konvensional, tenaga manusia, dan software biasa. Namun AI mampu memberikan nilai tambah dari segi efisiensi dan personalisasi yang dapat disesuaikan. Jadi, barang-barang substitusi ini yang seperti kita tahu sebelumnya itu merupakan tenaga manusia dan automation konvensional. Nah, namun AI ini dapat menggabungkan ketiga atau hal substitusi tadi menjadi satu, dan inilah yang menjadi nilai tambah dari segi efisiensi dan personalisasi yang dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen masing-masing. Yang kelima, industri rivalry. Banyak industri besar seperti Google, OpenAI, Microsoft, dan Meta yang bergerak di bidang startup AI. Ini mungkin terjadinya persaingan yang intens dalam hal inovasi, akses data, dan algoritma. Lanjut ke SWOT analysis. Yang pertama, kekuatan AI ini adalah teknologi modern yang dapat diterapkan pada hampir semua sektor di dunia seperti keuangan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, dapat memproses serta menganalisis data secara efisien. Yang kedua, kelemahannya yaitu adalah regulasi serta keamanan data dapat menjadi hambatan di beberapa negara, terutama negara-negara yang sangat concern terhadap privasi data dari masyarakatnya atau rakyatnya. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada data akurat dan banyak. Yang ketiga, isu etika, seperti kasus Ghibli kemarin yang membuat bagaimana pengguna ini itu merasa seperti tidak ada rasa yang menghargai kreator Ghibli yang telah membuat karya-karyanya, sehingga isu etika ini menjadi permasalahan atau isu yang sedang diperdebatkan di dunia karena Ghibli ini asalnya itu dari Jepang dengan seniman-seniman yang hebat kalau menurut saya, dan ChatGPT ini mengambil ide mereka atau mengambil karya mereka sehingga mereka dapat mengenerate gambar yang sama dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah opportunities. Jadi opportunities ini adalah berkolaborasi dengan teknologi lain seperti cloud dan Internet of Things. Lalu dukungan dari pemerintah terhadap transformasi global. Nah, harapannya dukungan dari pemerintah ini seperti dari regulasi tadi atau tentang keamanan data itu dapat mendukung transformasi global terhadap teknologi ini. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, kompetisi AI masif dengan banyaknya perusahaan-perusahaan developer AI yang semakin banyak, lalu juga ancaman kehilangan pekerjaan dan konflik sosial. Nah, ini menjadi ancaman yang menurut saya ancaman yang sangat kita takuti sebagai manusia, karena kehilangan pekerjaan dan konflik sosial ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi, dan perlu adanya ketekunan yang tinggi untuk menghadapi ancaman ini seperti mempelajari AI, mempelajari bagaimana menggunakannya, mempelajari bagaimana mendevelopnya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah regulasi yang ketat dan hukum yang ketat. Selanjutnya, Portos Generic Strategies. Yang pertama, cost leadership. Itu perusahaan seperti Google dan Microsoft dapat menawarkan layanan AI dengan harga yang terjangkau. Nah, differentiation-nya, ChatGPT dan Cloud itu memiliki keunikan dari sisi kemampuannya dalam menganalisis data, lalu menyajikan datanya dengan baik. Dan kedua AI ini terkenal karena kualitas hasilnya yang lebih baik daripada kompetitornya. Nah, ChatGPT ini dulunya kan gratis, dan Cloud ini dulunya juga gratis. Nah, setelah beberapa tahun, setelah masyarakat sudah mulai mengenal ChatGPT dan mulai sering mengandalkannya di setiap permasalahan yang ada, seperti dalam kerjaan, dalam kuliah, dalam belajar, dan lain-lain. Nah, karena masyarakat sudah mulai mengenal teknologi ini, nah ChatGPT dan Cloud ini memberikan layanan premium dengan berlangganan setiap bulannya. Walaupun kalau menurut pandangan saya pribadi,
atau teman-teman saya itu ChatGPT itu dengan langganan sekitar 70 sampai 80 ratusan ribu per bulan itu sangat mahal gitu, apalagi kita masih mahasiswa, belum kerja, belum punya pendapatan. Nah, namun layanan yang ditawarkan itu menurut saya sebanding gitu. Karena ChatGPT Plus ini lebih ibaratnya lebih pintar, atau Cloud Plus ini lebih pintar dibandingkan dengan ChatGPT atau Cloud yang gratis. Lalu yang ketiga adalah fokus strategi. Banyak startup AI yang berfokus pada market spesifik seperti AI untuk agrikultur, atau AI yang berupa bahasa lokal, atau berupa budaya tertentu, atau atau berupa pertanian, AI yang berupa pertanian, lalu ada AI pada keuangan perbankan yang digunakan oleh bank-bank sekarang, dan lain-lain. Oke, framework yang terakhir yaitu Protos Diamond Model. Pertama, faktor conditions. Jadi, negara seperti Amerika dan China ini memiliki infrastruktur teknologi AI yang unggul dengan dukungan investasi yang tinggi. Nah, untuk Indonesia sendiri itu tergolong masih berkembang. Karena negara kita masih berkembang, namun akses open source AI dan cloud mulai terlihat potensinya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah berkomitmen atau tidak terhadap teknologi ini. Karena kalau menurut saya, SDM Indonesia ini cukup mumpuni dalam menggunakan atau mengelola teknologi AI ke depannya. Tinggal bagaimana pemerintah mendukung, mensupport dengan regulasi-regulasi atau dana biaya PBN untuk memberikan support kepada anak-anak muda Indonesia dalam menuju transformasi global, terutama di teknologi AI. Yang kedua, demand conditions. Meminta teknologi AI yang tinggi dari sektor bisnis, pendidikan, dan lain-lain karena zaman sekarang perusahaan ingin personal lebih efisien dan otomatisasi sehingga permintaan AI semakin tinggi. Yang ketiga, related and supporting industries. Industri data, cloud computing, dan big data sangat mendukung ekosistem pertumbuhan AI. Yang keempat, firm strategy, structure, and rivalry. Rivalry. Inovasi AI semakin berkembang agresif. Kompetisi startup AI menciptakan tekanan untuk terus mengembangkan teknologinya. Banyak model bisnis baru yang lahir dari teknologi AI seperti SaaS, Software as a System berbasis AI. Oke, setelah masuk AI, kita masuk ke biotechnology. Quarters Five Forces. Yang pertama, Trade of New Entrants. Jadi, industri ini membutuhkan modal yang sangat tinggi. R&D-nya juga panjang, lama, bisa bertahun-tahun gitu. Dan regulasi hukumnya juga ketat, seperti hak paten di berbagai negara itu berbeda-beda. Nah, di masa depan, kemajuan teknologi dan akses mulai dapat membuka peluang untuk pemain baru masuk. Karena semakin banyaknya perkembangan-perkembangan di dunia bioteknologi ini, nah memungkinkan untuk pemain-pemain baru itu masuk. Namun dari segi biaya memang cukup besar seperti AI tadi. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Jadi bahan baku biologis dan alat-alat laboratorium itu sangat detail dan spesifik sehingga perusahaan biotechnologi ini atau startup bioteknologi ini sangat bergantung pada segelintir supplier yang memproduksi alat-alat kesehatan dengan kualitas yang tinggi. Ya, jadi kita tahu bahwa nggak banyak perusahaan supplier yang memproduksi barang-barang barang-barang laboratorium atau barang-barang kesehatan, dan sehingga startup bioteknologi ini atau perusahaan bioteknologi ini sangat bergantung pada supplier ini. Ketika supplier ini pun memainkan harga atau misalnya memainkan barang pasokan itu, ya laboratorium dari perusahaan ini pun juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau nggak mau ya bergantung sama si supplier ini. Ketiga, bargaining power of buyers. Produk B2B seperti obat-obatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan distributor obat seperti apotek memiliki kekuatan dalam negosiasi. Tapi untuk produk obat-obatan yang dipatenkan, kekuatan pembeli dapat menurun. Trade of substitusi bisa datang dari obat-obatan generik dan pengobatan alternatif seperti pengobatan herbal, namun banyak permasalahan yang solusinya berasal dari teknologi bioteknologi dan sifatnya tidak dapat tergantikan. Nah, substitusi ini bisa datang dari obat-obatan herbal atau pengobatan-pengobatan herbal yang kita lihat biasa di pinggir-pinggir jalan yang dilakukan oleh orang-orang tua atau orang-orang yang udah sepuh. Namun semakin ke depan, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui atau yang baru saja kita ketahui gitu. Nah, yang solusinya ini hanya bisa diselesaikan oleh pengobatan-pengobatan atau obat-obat dari bioteknologi, maaf. Nah, sifatnya ini tidak tergantikan.
industri rivalry, banyak perusahaan global yang bersaing dengan intens dalam hal riset, paten, dan komersial. Nah, kita tahu dulu ketika pandemi COVID-19 itu ada vaksin Moderna, ada vaksin Pfizer, dan vaksin Sinovac. Nah, karena ketiga vaksin ini pada saat itu sangat dibutuhkan, maka perusahaan-perusahaan global atau perusahaan tiga tiga perusahaan vaksin ini itu saling bersaing untuk memberikan obat atau vaksin yang mumpuni, manjur, serta masih istilahnya lebih bagus lah, untuk lebih bagus agar penjualannya lebih tinggi gitu. Apalagi waktu itu saat pandemi COVID-19 yang mana permintaannya itu sangat tinggi. Selanjutnya SWOT analysis. SWOT analysis yang pertama kita masuk ke kekuatan. Kekuatannya ini inovasi semakin tinggi dan berdampak besar pada kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Teknologi ini harapannya juga dapat berpengaruh pada efisiensi produksi makanan dan berpotensi untuk mencari keuntungan lewat hak paten. Kekuatannya adalah kedepannya inovasi-inovasi ini akan semakin banyak, semakin beragam gitu, dan sangat berdampak besar pada kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Apalagi terutama di pertanian, di bahan baku makanan itu sudah sangat banyak dalam arti akan semakin banyak alternatif-alternatif manusia dalam memilih makanan seperti beras fukumi, yang mana beras fukumi ini hanya perlu diangetin atau dipanasin dengan air hangat, tidak seperti beras-beras biasa yang perlu dimasak selama kurang lebih 1 jam setengah. Nah, fukumi ini hanya dipanaskan dengan air biasa saja, namun harganya memang sangat mahal sekarang. Nah, kedepannya bisa jadi beras yang beredar itu akan seperti itu, begitu. Lalu yang kedua adalah weaknesses. Weaknesses ini kelemahannya yaitu biaya R&D itu sangat mahal dan memakan waktu cukup lama. Selain itu juga pengurusan izin, pengurusan pengedaran obat. Seperti kalau di Indonesia itu lewat BPOM, itu sangat sulit. Gitu. Yang ketiga, opportunities, atau kesempatan. Kebutuhan akan solusi kesehatan yang semakin kompleks pada penyakit-penyakit yang jarang kita dengar. Nah, ini akan menjadi kesempatan untuk para akademisi atau para orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan untuk mengembangkan ilmunya dengan ilmu-ilmu yang sudah ada di sebelumnya, dengan menjawab permintaan atau masalah-masalah yang akan dihadapi mendatang. Investor dari pemerintah berpotensi sebagai pihak eksternal yang dapat mendukung sektor ini di masa depan. Trade-nya, isu etika seperti rekayasa genetika dan cloning, sentimen negatif dari masyarakat mengenai manipulasi biologis, dan ketidakpastian aturan hak paten serta regulasi internasional yang mungkin sewaktu-waktu dapat berubah. Lalu masuk ke opportunity strategies. Pertama, cost leadership sulit untuk direalisasikan karena kita tahu biaya R&D-nya itu sangat mahal, namun yang bisa dilakukan yaitu pada produk seperti vaksin generik atau obat generik serta rekayasa tanaman untuk efisiensi pada pertanian. Kita tahu obat itu juga mahal karena R&D-nya juga sama sehingga biaya pun juga biasanya mahal gitu, apalagi semakin sulit untuk semakin penyakitnya itu sulit untuk disembuhkan, semakin mahal obatnya. Biasanya kan seperti itu di rumah sakit, ibaratnya semakin sulit untuk ditemukan obatnya atau obatnya di pengedarannya sedikit, tidak masif, itu obatnya semakin mahal karena biaya R&D-nya pun juga mahal. Tuh, tapi biasanya kalau obat-obat generik atau vaksin generik atau misalnya teknologi rekayasa tanaman untuk efisiensi pada petani itu harganya masih terjangkau kepada masyarakat. Yang kedua, differentiation itu berfokus pada inovasi yang unik seperti personalisasi obat, terapi gen, rekayasa bahan baku makanan. Fokus strateginya, startup bioteknologi dapat berfokus pada pasar yang spesifik seperti alat deteksi kanker atau alat rekayasa mikroba pada tanaman pertanian dan lain-lain. Ini dapat menjadi peluang bagi startup bioteknologi ke depannya dapat bergerak di pasar-pasar yang spesifik, yang mana masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan pada saat ini. Seperti tadi contohnya itu ada alat deteksi kanker, lalu ada alat rekayasa mikroba pada tanaman pertanian, dan lain-lainnya. Lanjut ke Porter Diamond Model.
Yang pertama faktor conditions, yaitu negara maju lalu memiliki SDM yang tinggi di bidang teknologi. Yang kedua, di Indonesia potensi industri ini sangat tinggi karena permasalahan yang kompleks di bidang kesehatan dan pangan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di negara kita ini kan udah banyak kasus yang mana masyarakat yang ingin berobat di negara kita itu pada akhirnya pindah atau pergi ke luar negeri untuk berobat gitu, karena kekurangan atau hambatan dari fasilitas-fasilitas kesehatan di negara kita. Nah, padahal negara kita ini semakin banyak SDM-SDM eh, ber- yang bergerak di bidang bioteknologi atau bidang kesehatan. Nah, bagaimana seharusnya misalnya pemerintah negara Indonesia bisa mendukung industri ini dengan berinvestasi atau mengajak investor dari luar untuk mengembangkan industri ini ke depannya agar permasalahan masyarakat mengenai kesehatan itu dapat teratasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berobat ke luar negeri. Yang kedua adalah demand conditions. Jadi kurangnya industri ini di Indonesia sedangkan permintaannya semakin tinggi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Lalu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan nutrisi karena semakin banyak um, informasi-informasi yang kita terima di sosmed mengenai kesehatan, lalu kandungan makanan yang selama ini kita lihat di sosmed yang dulunya kita nggak tahu, seperti kandungan dari daging, terus kandungan dari sayur-sayuran, kandungan dari daging eh, sapi, ayam, kambing. Itu kan kita dulunya nggak tahu secara detail. Tapi karena era sosmed ini, era informasi ini semakin luas, maka kesadaran masyarakat pun semakin tinggi terhadap kesehatan. Nah, karena kesadaran masyarakat semakin tinggi, maka permintaan pun juga semakin tinggi. Yang ketiga, related and supporting industries. Yang pertama, seperti farmasi, nutrisi, alat medis, dan logistik kesehatan sangat mendukung. Berkolaborasi dengan kampus dan lembaga riset juga penting untuk meningkatkan perkembangan ilmu bioteknologi dari berbagai pakar akademisi. Yang keempat, firm strategy, structure, and rivalry, itu strategi perusahaan yang berbasis paten, kolaborasi global, dan lisensi teknologi yang dimiliki. Lalu persaingan global yang tinggi membuat inovasi pada teknologi ini berkembang dengan cepat. Kita masuk ke energi terbarukan, Portus Five Forces. Yang pertama, trade of new entrants. Jadi teknologi dan pengetahuan sektor ini semakin terbuka. Namun, investasi awal, regulasi, dan infrastruktur tetap menjadi hambatan untuk masuk industri ini. Nah, balik lagi, investasi awal biayanya memang sangat tinggi. Nah, lalu teknologi dan pengetahuan sektor ini pun juga semakin terbuka. Kita melihat dari misalnya Belanda yang terkenal dengan kincir anginnya yang menggunakan teknologi angin, PLTB, itu untuk menghidupi banyak listrik yang ada atau sumber energi yang ada di apa namanya di negara tersebut itu kan rata-rata dialiri oleh angin. Nah, dari teknologi dan pengetahuannya pun sudah ada. Namun, di negara kita sendiri, regulasi, lalu infrastrukturnya, lalu investasinya juga masih kurang. Ini yang menjadi hambatan pemain-pemain baru atau penyedia penyedia energi untuk masuk ke industri ini di Indonesia. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Komponen penting seperti panel surya, baterai, dan turbin masih banyak diimpor dari negara-negara lain, terutama dari Cina. Nah, ini yang membuat ketergantungan pada bahan-bahan baku juga semakin tinggi. Yang ketiga, bargaining power of buyers. Jadi, pemerintah dan korporasi dapat menjadi pembeli utama dan punya daya tawar yang tinggi dalam periode proyek energi terbarukan. Konsumen rumah tangga akan semakin cerdas dan selektif dalam memilih sumber energi untuk menghidupi rumahnya serta rentan terhadap harga dan efisiensi. Jadi, pemerintah dan corporation pun juga dapat menjadi pembeli utama serta punya daya tawar yang tinggi karena energi terbarukan ini dapat menjadi solusi alternatif dari PLN. Yang mana PLN kita tahu itu kan dari listrik ya, listrik. Lalu juga tambang-tambang itu misalnya minyak dari energi fosil itu bisa menjadi apa namanya bisa menjadi solusi alternatif lah pemerintah untuk apa namanya membeli proyek-proyek ini dari penyedia-penyedia energi terbarukan. Lalu juga masyarakat konsumen terutama rumah tangga itu akan semakin cerdas dan selektif dalam memilih sumber energi.
untuk menghidupi rumahnya serta rentan terhadap harga dan efisiensi. Nah, semakin banyak teknologi-teknologi energi terbarukan yang selain listrik seperti panel surya dan lain-lain itu akan membuat konsumen semakin cerdas dan selektif dan juga sangat rentan terhadap harga dan efisiensi terutama. Lalu trade of substitutes itu sumber energi fosil seperti gas bumi dan batu bara masih mendominasi industri energi di dunia karena infrastrukturnya sudah ada dan memadai. Nah, namun dengan green energy ini beberapa tahun ke depan akan menjadi potensi industri yang sangat menjanjikan apabila dikembangkan dengan baik. Nah, sumber energi fosil ini kita tahu semakin hari itu akan semakin berkurang. Namun infrastrukturnya memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa memang masih mendominasi industri energi di dunia. Namun semakin ke depan era green energy ini akan semakin luas karena kesadaran masyarakat akan energi terbarukan ini atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan ini semakin tinggi karena banyaknya informasi yang beredar di medsos. Nah, sehingga kalau menurut saya ini akan menjadi potensi industri yang menjanjikan dan berlipat ganda keuntungannya apabila digunakan dengan baik. Yang kelima, industri rivalry. Banyak perusahaan besar dan kecil dari berbagai negara berlomba-lomba dalam menciptakan proyek energi terbarukan. Lalu, inovasi efisiensi, penyimpanan energi, yang lain-lain memicu kompetisi ketat di industri ini. Soal analisis yang pertama, kekuatannya mendukung agenda keberlanjutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan air. Yang ketiga, biaya yang rendah dalam waktu jangka panjang apabila infrastrukturnya sudah jadi. Gitu. Yang kedua, kelemahannya. Nah, kelemahannya kebalikannya tadi, biaya investasi awalnya memang tinggi. Gitu. Karena dari suppliernya juga masih sedikit dan juga harus diimpor gitu dari negara lain, sehingga ini membuat biaya investasi itu cukup tinggi. Yang kedua, bergantung pada kondisi alam karena setiap negara itu kan setiap benua itu berbeda-beda kondisi alamnya, jadi harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Yang ketiga, memerlukan lahan yang luas dan infrastruktur yang kompleks. Opportunities itu dukungan pemerintah, support pemerintah terhadap proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada alam dan rusaknya alam. Jadi bagaimana komitmen pemerintah terhadap proyek ini dalam rangka mengurangi ketergantungan serta eh, apa namanya mengurangi membuat biaya menjadi lebih efisien. Gitu. Jadi tidak perlu lagi impor-impor minyak keluar dari luar ke kita, maksudnya itu tidak perlu lagi sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran negara. Yang kedua, adopsi teknologi seperti baterai akan meningkat. Ancamannya atau threat pertama, perubahan regulasi dan subsidi akan dapat bertambah besar. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi impor seperti bahan baku untuk investasi awal infrastruktur. Yang ketiga, resistensi dari industri energi fosil. Resistensi ini seperti penolakan atau menghindari dari industri energi fosil yang mana bisa jadi ada kemungkinan industri energi fosil atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi fosil ini tidak terima gitu dengan industri energi terbarukan yang akan mulai naik gitu sehingga akan ada persaingan industri energi baik energi fosil maupun energi terbarukan gitu. Yang pertama, kita masuk ke portfolio generic strategis. Yang pertama, cost leadership. Jadi, skala besar proyek seperti PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu dan PLTS pembangkit listrik tenaga surya dapat menurunkan biaya per unit. Teknologi seperti solar panel akan menjadi semakin terjangkau, seperti negara Cina yang sudah sukses menjalankan proyek ini. Gitu. Yang kedua, differentiation. Jadi, penyedia energi terbarukan berpeluang untuk menambah value-nya lewat smart home integration, lalu penyimpanan energi cadangan, dan blockchain untuk transparansi energi hijau. Jadi, smart home integration itu tidak ada lagi atau mengurangi penggunaan listrik, jadi, beralih ke penggunaan baterai, lalu penyimpanan energi lewat panel surya, dan lain-lain. Ketiga, fokus strategi itu berfokus pada komunitas terpencil pada sektor-sektor tertentu seperti kawasan industri hijau. Nah, kawasan industri hijau ini dapat menjadi peluang market dari startup
energi terbarukan atau perusahaan energi terbarukan yang menjadi uh, pasarnya pada sektor ini. Lalu kita masuk ke Porter's Diamond Model. Yang pertama, faktor conditions. Jadi faktor conditions ini Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, kita tahu yang tak terbatas dari ragam hayati, lalu misalnya dari air juga, dari angin, itu sangat luas negara kita dalam sumber daya alamnya. Namun kurangnya infrastruktur yang bergerak di industri ini padahal berperannya sangat luas, sangat menjanjikan, serta masih ketergantungan pada energi fosil atau energi gas dari negara luar. Di main conditions, pertama permintaan dari industri dan masyarakat terhadap energi terbarukan itu sangat tinggi. Seiring tren green energy ini meningkat, terutama digaungkan dari sosmed. Dan kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan alam juga semakin tinggi. Yang ketiga, related and supporting industries. Itu industri pendukung seperti panel surya, fintech energi, maintenance, instalasi itu semakin meningkat. Yang keempat, firm strategy, structure, and rivalry. Jadi banyak perusahaan energi nasional dan swasta pelan-pelan mulai beralih ke energi hijau. Lalu persaingan antar perusahaan, penyedia energi, pemasok inovasi yang semakin cepat pula. Peran pemerintah pun juga dapat mempengaruhi arah pasar secara signifikan. Jadi kesimpulannya menurut saya ketiga industri ini bukan hanya menjadikan secara ekonomi atau dari segi pendapatan, namun juga bagaimana ketiga industri ini dapat menjaga ketahanan bangsa, kedaulatan teknologi, dan masa depan yang berkelanjutan, terutama di negara kita, yang mana negara kita ini infrastrukturnya itu masih tertinggal terhadap negara-negara di barat seperti di Eropa dan Amerika. Padahal SDM kita juga sangat mumpuni, namun tidak dimanfaatkan atau kurang dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Malah mengeluarkan dana-dana yang tidak perlu dirasa seperti dana-dana untuk makan bergizi gratis itu kan kalau menurut saya kurang kurang efisien gitu. Padahal sebenarnya dana MBG itu bisa dialihkan untuk investasi di tiga industri ini seperti tadi AI, bioteknologi, dan energi terbarukan. Nah, ketika kalau tiga industri ini bisa dikembangkan secara penuh oleh pemerintah, maka ketahanan bangsa ini akan semakin tinggi sehingga pendapatan masyarakat pun juga akan semakin tinggi gitu. Jadi akan mengurangi impor juga, malah akan memperbanyak ekspor. Nah, harapannya ke depan Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen seperti yang terjadi sekarang dengan banyaknya impor, namun bisa menjadi negara produsen, inovasi, serta pelaku utama dalam transformasi global ini. Artinya pelaku utama itu bagian dari sejarah bagaimana Indonesia dapat berkontribusi atau dapat menjadi bagian andil dalam proyek transformasi global dalam beberapa tahun, puluhan tahun ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Terima kasih Pak Hafid atas tugasnya, karena tugas inilah saya jadinya aware dan melek terhadap industri-industri yang menjanjikan di beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.